atau yang sering disebut sebagai migrasi adalah pergerakan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain, baik untuk sementara maupun menetap secara permanen. Mobilitas penduduk dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu mobilitas permanen dan mobilitas non-permanen. Mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk untuk menetap ke suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif atau batas politik negara. Tujuan dianggap lebih mudah mendapatkan kesejahteraan, mempunyai lebih banyak fasilitas dan sarana prasarana untuk mendukung kebutuhan hidup, dan lebih besarnya kesempatan memperoleh pekerjaan perbandingan daerah asal. Dua faktor daerah asal kesejahteraan atau pendapat sedikit karena upah tenaga kerja rendah, kurangnya fasilitas dan sarana prasarana pendukung kebutuhan hidup. Kemudian lahan di daerah asal semakin dan kurangnya kesempatan kerja akibat persaingan dan kepadatan penduduk. Jenis mobilitas permanen. Ada dua jenis dalam mobilitas permanen. Satu, migrasi eksternal, dan dua, migrasi internal. Apa sih yang kalian ketahui tentang dua hal tersebut? Migrasi eksternal adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara yang lain. Migrasi eksternal ini dibedakan menjadi tiga, yaitu imigrasi, emigrasi, dan reimigrasi. Migrasi adalah masuknya penduduk dari satu negara ke negara yang lain dengan tujuan menetap. Orang yang melakukan imigrasi disebut imigran, sedangkan emigrasi adalah keluarnya penduduk suatu negara ke negara yang lain dengan tujuan menetap. Orang yang melakukan imigrasi disebut emigran. Reimigrasi adalah proses kembalinya penduduk ke negara asing setelah pindah dan menetap ke negara asing. 2. Migrasi internal, yaitu suatu perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lain dalam satu wilayah negara. Migrasi internal ini dibedakan menjadi 4, yaitu ruralisasi, evakuasi, urbanisasi, dan transmigrasi. Ruralisasi adalah bentuk perpindahan penduduk dari kota ke desa yang merupakan kebijakan dari proses urbanisasi. 2. Evakuasi, perpindahan penduduk untuk menghindari bahaya yang mengancam seperti gunung berapi, tanah longsor, dan lain-lain. 3. Urbanisasi adalah bertambahnya penduduk yang disebabkan oleh proses perpindahan penduduk ke kota atau karena perluasan kota. 4. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. 2. Mobilitas non-permanen. Mobilitas non-permanen adalah perpindahan penduduk untuk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat lain. Jenis-jenis mobilitas non-permanen. 1. Mobilitas musiman. Mobilitas musiman yaitu perpindahan penduduk dengan bermukim namun bersifat sementara. Contoh mobilitas musiman, orang-orang yang pergi mudik ke kampung halaman masing-masing ketika libur lebaran dan menetap di sana selama beberapa hari. 2. Mobilitas ulang-alik atau komunikasi. Mobilitas ulang-alik adalah gerak penduduk dari daerah asal menuju ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari itu juga. Pelaku mobilitas ini disebut komputer atau melaju. Contoh mobilitas ulang-alik, karyawan sebuah perusahaan swasta di Jakarta yang bermukim di Bogor setiap hari pulang pergi menggunakan kereta api komuter. Dampak migrasi bagi daerah yang ditinggalkan. Dampak positif. 1. Mengurangi kepadatan penduduk. 2. Para migran yang kembali ke daerah asal dapat menunjang dan meningkatkan pembangunan di daerah asal. 3. Mengurangi pengangguran di daerah asal. Dampak negatifnya. 1. Terhambatnya pembangunan di daerah asal. 2. Produktivitas daerah asal menurun. 3. Kekurangan tenaga kerja. 4. Sulit mencari tenaga kerja terdidik sebagai tenaga penggerak pembangunan di daerah asal. Dampak migrasi bagi daerah yang tujuan. Dampak positif. 1.
terpenuhinya kekurangan tenaga kerja di daerah tujuan. 2. Meningkatkan produktivitas di daerah tujuan. 3. Daerah tujuan menjadi lebih ramai. Dampak negatifnya: 1. Kehidupan semakin sulit, kesempatan kerja sempit, dan pegang iuran meningkat. 2. Munculnya masalah-masalah sosial seperti pemukiman kumuh, banyak muncul tunawisma, gelandangan, sebelum area dan lingkungan menjadi kotor. 3. Sering terjadi kemacetan lalu lintas dan meningkatnya kecelakaan lalu lintas. 4. Meningkatnya angka kejahatan dan kriminalitas seperti pencopetan, penodongan, penipuan, dan perampokan. 5. Semakin meningkatnya kepadatan penduduk. Pengertian ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Tenaga kerja adalah penduduk yang telah berusia 18 tahun atau lebih dan tidak menganut berdasarkan umur maksimal. Jadi penduduk yang berusia kerja usia 18 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi masih digolongkan sebagai tenaga kerja. Pengalaman tenaga kerja dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan kualitas dan berdasarkan batas kerjanya. Penggolongan ketenagakerjaan berdasarkan kualitasnya ada 3. Yang pertama yaitu tenaga kerja terdidik. Adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara bersekolah dan pendidikan formal maupun non-formal. Contohnya guru, psikolog, pengacara, dan lain sebagainya. Yang kedua ada tenaga kerja terlatih. Adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini membutuhkan latihan berulang-ulang sehingga menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya bidang apoteker dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya pengasuh, kuli bangunan, tukang becak, tukang kebun, dan lain sebagainya. Ketenaga kerjaan berdasarkan batas kerja ada 2. Yang pertama yaitu angkatan kerja. Adalah penduduk usia produktif yang berusia 15 sampai 64 tahun yang telah memiliki pekerjaan tapi sementara tidak bekerja maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Contohnya karyawan perusahaan yang telah bekerja serta berpenghasilan dan seorang sarjana yang sedang dalam mencari pekerjaan. Yang kedua yaitu bukan angkatan kerja, adalah penduduk non-produktif yang di bawah usia kerja 0 sampai 14 tahun dan di atas usia kerja 64 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah, dan lain sebagainya. Contoh, anak sekolah dan para ibu rumah tangga. Permasalahan utama ketenaga kerjaan yang dialami yaitu yang pertama, pengangguran. Pengangguran adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja tapi belum mendapatkan lowongan untuk bekerja. Pengangguran terjadi karena angkatan kerja yang terus meningkat jumlahnya dan pertumbuhan kesempatan kerja yang tidak seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja. Yang kedua, produktivitas rendah. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya mutu tenaga kerja di Indonesia adalah tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menyebabkan tenaga kerja di Indonesia minim akan pengetahuan dan penguasaan teknologi. Dan yang ketiga, rendahnya tingkat upah. Rendahnya tingkat upah disebabkan oleh tingkat kemampuan manajemen yang rendah